Perkenalkan, nama saya Yosef Andrianus Poluan. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 2 Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2025 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 152025001043071. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Parindu. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Kelihatan luar biasa semangatnya. Sehat juga ya? Ya. Terima kasih hari ini sudah datang untuk bisa belajar bersama-sama. Kita mau mengawali kelas kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Bapak minta Satria bisa pimpin dalam doa. Silakan pimpin dalam doa ya. Teman-teman, sebelum memulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa mulai. Tuhan, berkatilah pelajaran kami pada hari ini, dan Tuhan memberkati kami dari awal sampai akhir. Lancarkanlah kegiatan belajar kami dari awal sampai akhir. Dan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Doa selesai. Ya baik, terima kasih Satria. Jadi hari ini kita mau bersama-sama melakukan pembelajaran. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang kasih, dan pertemuan pada hari ini kita akan membahas di bab 5 berkaitan tentang setia beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ya. Tapi kita mau fokus hari ini untuk pembelajaran berdoa, setia berdoa. Dan untuk beribadah dan membaca Alkitab kita akan lanjutkan di minggu depan. Harapannya ketika kalian mempelajari pelajaran pada hari ini buat pembelajarannya, setelah mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan observasi mengenai kesetiaan berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah di kalangan remaja SMP dan keluarga Kristen. Jadi harapannya ketika kita sudah belajar tentang setia berdoa ini ya, mampu menulis doa permohonan supaya Allah membimbing siswa untuk hidup baik dan benar, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya di rumah dan di sekolah. Terus menjabarkan hal-hal penting yang tercakup dalam doa Bapa Kami, dan menjelaskan pentingnya setia berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai wujud memelihara iman. Sekarang Bapak tanya sama kalian, kira-kira kalian sering berdoa? Nah, berdoanya berapa? Itu tidur Tuhan, tidur gitu ya. Ini hadir semua kan? Semua, berarti kalian diberkati luar biasa dengan kesehatan. Jadi sebelum memulai kelas, Bapak mau mengajak kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya sederhana, hanya melatih yang namanya konsentrasi, supaya Bapak tahu kalian itu ketika belajar konsentrasi atau tidak. Ya, jadi kita mau melatih konsentrasi. Bapak ajak semuanya berdiri. Nah, cluenya kalian hanya mengikuti perintah yang Bapak sampaikan. Paham? Jadi hanya mengikuti perintah yang Bapak ucapkan. Ya, kita mulai dulu contoh ya. Misalnya tangan di atas, ayo, tangan di atas, tangan ke depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Boleh mungkin agak keluar dulu sedikit, mungkin geser dulu ya. Nah, ya. Oke, situ aja, boleh ya. Jadi, yuk kita ulangi ya. Coba tangan di atas, tangan di depan, tangan ke samping, tangan ke bawah. Gampang? Gampang. Gampang? Beneran?
Sudah siap, Kelvin? Oke, siap ya? Oke, tangan ke atas. Ada yang tidak konsentrasi. Tadi clue-nya apa? Clue-nya apa tadi? Apa? Ikuti perintah yang Bapak ucapkan. Iya. Sama-sama Bapak gitu itu. Jadi wakil. Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi ya. Ya, tangan di atas, goyang, 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 goyang ke bawah. Di atas, goyang, 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 goyang. Berhenti, berhenti, berhenti. Andre, kenapa? Bisa mendengarkan perintah Bapak ya? Bisa? Coba kita ulangi lagi ya. Oke, tangan ke atas, diputar, putar, putar ke bawah, diputar, putar, berhenti, berhenti. Masih di bawah tangannya, kenapa di atas semua? Oke, silakan duduk dulu, silakan duduk dulu. Ini kalian kurang konsentrasi ya. Coba. Kenapa? Gimana? Kira-kira. Apa susahnya? Hah? Apa yang bisa membuat gini? Hah? Karena terkadang kita apa yang dilakukan orang lain bukan yang diucapkan oleh orang lain. Ini masalah ya. Pokoknya Bapak padahal bilang goyang, 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 berhenti, berhenti, tapi ikut goyang, kebiasaan ganjil ya. Oke, kita mau bersama-sama memulai kelas kita pada hari ini. Bapak minta kalian melihat video. Oke, sudah siap ya? Kita mau nonton video. Nanti silakan kalian simak baik-baik video yang Bapak tampilkan. Saya. Marilah kita berdoa pada hari ini. Berkatilah Indonesia, Belanda, Inggris, dan Thailand, Mesir, Kupang, Jakarta, Bali, Surabaya, Tarantula, Flores, dan Sumbawa, Oke, gimana menurut kalian tadi? Apa pendapat kalian tentang video itu? Ada yang mau berkomentar? Ya, dia serius tapi dia grogi. Dia serius Tapi grogi. tapi grogi. Oke ya. Ada yang mau menyampaikan pendapat tentang ini video apa? Video apa? Video berdoa. Video tentang orang berdoa. Oke. Terus apa lagi yang kalian lihat? Oke, tentang berdoa. Berdoa untuk apa ya? Hah? Doa untuk? Harusnya doa untuk apa kira-kira? Untuk makan. Tapi apa yang dia lakukan? Jadi menurut kalian gimana tentang apa yang dilakukan orang tersebut? Benar? Kenapa salah? Jadi salah berdoa, gitu ya. Kalau tapi dia serius ya tadi ya. Hanya kawan-kawannya bagaimana? Terganggu nggak? Mana? Apa saja yang kalian temukan dari kawan-kawannya apa? Kenapa kira-kira kawannya tertawa? Ya, karena nggak nyambung. Benar? Benar ya? Karena tidak nyambung doanya. Doanya untuk makan tapi dia berdoa untuk apa? Negara. Iya, nggak salah berdoa untuk negara, salah nggak? Salah. Tetapi kalau dia salah menempatkan, susah. Tuhan Yesus pernah mengajar tentang doa. Bagaimana kita harus berdoa, ya?
di dalam Matius pasal yang ke-6 tentang doa Bapa. Hafal nggak? Hafal nggak? Hafal ya. Kalau begitu Bapak minta coba dibagi menjadi dua kelompok ya, dua kelompok. Arti ceweknya bisa ya, dua-dua ya. Dalam setiap kata, tugas kalian di masing-masing kelompok, silakan kalian susun doa Bapa kami seperti apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Silakan kalian diskusikan. Silakan. Ya, dibuka dulu. Disusun menjadi kumpulan doa Bapa kami. Ya. Setelah itu kalian kelompokkan. Ya, silakan nanti kalian diskusikan. Ya, ini ya tugasnya di dalam kelompok, carilah hal-hal penting yang tercakup dalam doa Bapa kami. Kemudian temukan hal apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun doa sesuai dengan doa Bapa kami. Oke, silakan dikerjakan. Ada pertanyaan? Hah? Tahu ya doa Bapa kami? Tahu nggak? Tahu. Siapa tahu? Tahunya doa yang lain. Ya, ya, silakan dikerjakan. Ya, ayo bekerja sama di dalam kelompok. Boleh kalau mau pindah kursinya ke sini boleh ya. Yang mau boleh. Ya. Atau kalian mau pindah ke sini boleh. Boleh. Ya. Ayo dikerjakan di dalam kelompok. Ya. Bantu yang hafal ya. Dikasih loh. Ya makanya dibantu. Ya, kerjasama ya. Bagaimana cara kalian kerjasama di dalam kelompok untuk mendapatkan hasil yang terbaik bagi temannya. Itulah yang nanti harusnya bergerak Pak. Ya, bantu. Sudah? Oh wow. Oke ya. Oh, dipakai semua. Boleh di luar kertas ini. Tapi susunnya tetap. Ayo, ayo, bisa ayo. Sudah? Temukan hal apa saja yang harus dilakukan dalam menyusun doa. Nah ini nanti kalian kan akan menyusun doa. Apa saja yang ada di dalam doa Bapa kami? Contohnya ada permohonan. Permintaannya apa yang diajarkan Tuhan Yesus? Berikanlah. Ya, jadi ada permintaan, yaitu permintaan tentang apa? Makanan. Makanan yang seperti apa yang diminta? Gimana? Makanan seperti apa yang diminta? Yang jangan minta supaya kenyang 2 hari 3 hari. Pada hari ini ya, ingat ya, pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah, silakan kalian diskusikan di dalam kelompok. Selain itu ada apa lagi sih yang ada di dalam doa? Ketika kalian nanti mau menyusun doa, kira-kira selain permintaan atau permohonan ada apa lagi? Silakan diskusikan di dalam kelompok.
Sekarang ditulis ya, apa saja sih yang ada di dalam doa Bapa Kami. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Aman ya? Ya silakan dikerjakan di dalam kelompoknya. Nanti setelah itu kita presentasikan ya hasil dari apa yang kalian dapatkan di dalam doa Bapa Kami. Ya silakan dikerjakan. Nah, ya. Kelompok 1, kelompok 2 ya. Apa saja yang ada di dalam doa Bapa Kami, silakan kalian diskusikan. Nanti setelah kalian dapatkan, kalian buatlah doa sesuai dengan apa yang kalian temukan ya. Oke? Tahu kan? Itu mana aja, yang mana aja ya. Kata-kata ini bahasa Inggrisnya. Yang pertama misalnya ada apa nih? Yang mana ketiga? Belum mikir berarti. Bisa? Ayatnya yang mana? Ya, yang pertama apa? Nah, dicari. Aduh, mau? Hah? Nggak usah. Susunan doa Bapa akan dibuat ya. Ada pertanyaan? Bisa ya? Roy, gimana? Aman? Aldo nanti bawa selfie lagi nulis. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2? Ya, oke, kalau sudah selesai semua, berarti Bapak minta nanti perwakilan dari kelompok 1 dan kelompok 2 bisa menyampaikan hasil dari yang kalian sudah diskusikan, yang kalian temukan ketika kalian mau menyusun doa sesuai dengan doa Bapa Kami. Apa saja sih yang ada yang harus disusun ya? Oke, siap? Dari kelompok 1 dulu ke kelompok 2 dulu? 1 siap Kak? Siap. Oke, karena kelompok 1 siap, silakan siapa yang mempresentasikan hasilnya? Beri tepuk tangan dulu dong. Nah, kelompok 2 wajib mendengarkan. Kalau ada pertanyaan nanti silakan boleh. Ya. Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya bernama Gloria Marcella Ponyoni dan anggota saya Meli, SJ tertinggi, Roy Tikonia, SIL Robert Alvaranda, dan Diorius Revaldo. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tadi yang Bapak kasih ke kami. 1. Ujian atau menguji dan menuliskan nama Tuhan. Jawabannya, dituliskan pula namamu, datanglah kerjaanmu di bumi seperti di surga. 2. Permohonan atau meminta sesuatu keperluan. Jawabannya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 3. Komitmen atau berkomitmen mengampuni. Jawabannya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. 4. Penyertaan atau memohon perlindungan dari Tuhan. Jawabannya, kami dalam perubahan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. 5. Keyakinan atau meyakini kekuasaan Tuhan. Jawabannya, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu dong.
Ada 5 bagian tadi ya. 5 bagian. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Pujian, memuji nama Tuhan. Kemudian kedua, permohonan. Ketiga, komitmen, penyertaan dan keyakinan. Dari kelompok 1 mungkin ada yang mau menanggapi hasil dari apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ini kelompok 2 ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Kalau begitu Bapak beri kesempatan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil presentasi. Beri tepuk tangan dulu dong. Halo, ini dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Francisco Argo Putra, anggota saya Andre Pantokotan Pemerintah, Universitas Padiranda, Asia, Pemerintah Asri, Jawab dari Kemudian dikumpulkan namamu, masalah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi, di bumi seperti di surga. Kedua, permohonan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tiga, permohonan, ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Empat, pernyataan, janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada ya. Berarti semuanya sepakat apa yang disampaikan kelompok 2 sama ya dengan kelompok 1 ya. Jadi kalau mau menyusun doa berarti ada berapa hal yang harus kita persiapkan? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama dimulai dengan apa? Pujian ya, memuji Tuhan. Jadi kalau mau menaikkan doa harus diawali dengan pujian kepada Tuhan. Ya bisa bersyukur, berterima kasih, ya menyatakan komitmen kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Kemudian setelah itu apa? Permohonan. Permohonan seperti apa? Permohonan seperti apa? Meminta sesuatu yang seperlunya. Oke. Jadi jangan serakah ya kalau minta sama Tuhan, Tuhan, aku pengen iPhone lah. Gitu ya. Padahal yang diperlukan handphone. Maksudnya ya kalau minta handphone nggak perlu harus iPhone juga kan. Bisa saja Mito ya atau Oppo ya nggak apa-apa. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Komitmen. Jadi bukan cuma minta, tapi apa yang bisa kalian lakukan. Ya, kalau kita minta HP, berarti apa? Komitmen yang mau kalian lakukan. Gitu. Menabung misalnya. Berkati saya supaya saya mau rajin menabung. Kalau mau pintar berarti apa? Berkati saya supaya saya mau belajar. Jangan malas. Ya. Jadi bukan cuma minta-minta, tapi harus ada komitmen. Setelah komitmen apa? Penyertaan dari Tuhan. Ya. Supaya apa yang kalian inginkan itu bisa tercapai. Gimana caranya? Ya minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan menyertai. Nah, kayak tadi apa? Apa tadi? Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya minta Tuhan supaya bisa berhasil. Terakhir apa? Ditutup dengan keyakinan. Nah, kalau kita berdoa tapi kita nggak yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara, gimana kita mau minta sama Tuhan? Jadi 5 hal itu yang harus dilakukan kalau kita mau menyusun doa supaya tidak salah dalam berdoa. Kalau salah dalam berdoa tadi kayak mana dari hasilnya? Di video yang pertama tadi gimana? Ketawain ya kan? Orang berdoa untuk makan malah berdoa berkatilah Indonesia, apalagi gitu. Brazil. Ya. Nah sekarang tugas kalian silakan buat permohonan doa sesuai dengan susunan yang sudah kalian buat tadi di dalam kelompok ya. Permohonan doa singkat saja ya, dibuat, dimulai dengan pujian kepada Tuhan, kemudian apa lagi?
ada pujian kepada Tuhan, terus ada permintaan, ada komitmen, terus ada penyertaan daripada Tuhan, terus keyakinan ya. Ditulis. Fokus doanya tentang sekolah, ya, tentang sekolah. Boleh, terserah apa saja ya, tentang sekolah. Jadi fokus doanya tentang sekolah, supaya kalian bisa jadi lebih baik lagi. Ya, nama ya. Tulis nama, boleh ya. Permohonannya masing-masing beda-beda. Ujiannya pun boleh beda-beda ya. Bisa? Bisa. Gimana Roy? Bisa Roy? Ayo kerjakan biar cepat selesai. Nah, mulailah dengan memuji Tuhan. Gimana cara kalian memuji? Ini cowok-cowok harusnya bisa merayu gitu ya. Engkau cantik, engkau luar biasa ya kan gitu. Nah, sekarang kerahkan untuk Tuhan gitu, ya. Boleh, nggak salah ya, memuliakan nama Tuhan itu banyak hal. Bersyukur bisa kepada Tuhan ya. Nah, harapannya nanti kalian paham ya. Beda. Ini kelompok 1. Saja semampunya aja ya, jangan bingung. Karena bisa buat doa, bisa kan nyusun doa? Nah, cuma buat kan. Ya boleh sih. Yang penting ada 5 hal tadi ya. Ujian, permintaan, komitmen, kenyataan, dan keyakinan. Harus diakhiri dengan keyakinan. Keyakinannya apa? Makanya kalau orang berdoa biasanya terakhirnya ditutup dengan apa? Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Itu bentuk keyakinan. Kalau nggak yakin, buat apa kita berdoa? Jangan contek, ayo doa pribadi. Bisa. Tidak masalah doa. Pokoknya buat aja susunan doa. Kalau terpaku, sampaikan. Kamu mau memuji Tuhan dulu. Apa? Mau menyampaikan Tuhan baik, ya kan gitu ya. Tuhan dahsyat, Tuhan mulia, boleh dong? Boleh nggak? Atau bersyukur terima kasih Tuhan, gitu ya. Boleh. Yang penting boleh. Namanya kan mencoba ya. Ini Bapak kasih tahu, yang namanya mencoba jangan takut salah, ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau salah nanti kita perbaiki bersama, ya. Apa kesalahannya dilakukan supaya bisa menjadi lebih baik. Kalau kalian tidak mau mencoba, maka kalian tidak akan tahu di mana kesalahan kalian. Tapi bukan berarti kalian harus salah ya, tidak. Terus menyampaikan permintaan, sudah membutuhkan permintaan.
permintaan komitmen. Ya kan gitu? Iya, tentang sekolah. Bagaimana ini mau menjadi buat doa mikir, soalnya kalian sebenarnya kan tugas informatika. Gimana ini? Gak apa-apa. Bapak tahu sekarang. Ya sudah masuk ke poin pertama. Permohonannya komitmen supaya bisa menjadi kalau ini contohnya ini, kamu kan contohnya di sini bisa komitmennya paling pengalaman satu lagi, tindakan supaya kalau misalnya orang apa dia? Ya udah. Ada tindakan. Buat doa syafaat nih Bu dia. Panjang banget doa. Sudah? Ambil. Harus bisa lah, mantap sama teman-teman yang masakan kalau mau ajarin kan? Memang biasanya untuk memulai satu kata pertama itu susah. Bapak juga sering mengalami ketika mau berdoa itu, mau nyusun doa itu, kok ngomong pertamanya apa ya? Tapi kalau sudah ada tuh panjang, ya kayak gitu kan? Susah kan? Pertama, nggak apa-apa, Bapak percaya kalian bisa. Ya, ada banyak hal yang pasti ingin kalian sampaikan dengan Tuhan, tapi harus berusaha ya. Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya. Jangan malu dia doa. Ya. Ya. Sudah? 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 Bisa kan? Sudah? Oke, baik. Bapak
ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengerjakan tugasnya. Bapak senang atas setiap hasil usaha yang sudah kalian lakukan, luar biasa hebat. Setidaknya sekarang kalian sudah bisa membuat doa secara pribadi. Jadi jangan salah berdoa lagi seperti tadi ya. Sebagai penutup sebelum kita menutup kelas, Bapak mau sedikit refleksi. Kira-kira apa hal yang menarik dari pelajaran pada hari ini? Ada yang mau disampaikan? Ada hal yang menarik? Ada yang mau disampaikan? Apa sih? Ada pelajaran? Oke, Satria boleh. Kira-kira ada hal yang menarik? Gak apa-apa ya, bebas berpendapat. Apa hal yang menarik dari semua pelajaran? Permainan fokus ke pelajaran. Oke, ada lagi? Gimana? Menarik nggak pelajaran hari ini? Kamu nggak menarik? Oke, menarik. Apa yang menarik dari pelajaran hari ini? Hah? Kerjasama dalam kelompok. Kerjasama, betul ya? Oke. Terus apa lagi? Ada? Apa lagi? Ada hal yang belum kalian pahami kira-kira dari pembelajaran ini? Ada nggak? Boleh ya? Tanya. Ada yang masih dibingungkan dengan pelajaran hari ini? Tentang berdoa secara khusus? Ada? Enggak ya? Semuanya bisa ya? Mengerjakannya. Terus dalam mengerjakan tadi ada hambatan, tantangan apa yang kalian rasakan? Ada? Mudah semua ya? Semua bisa dikerjakan ya? Walaupun tadi kelompok satu kayaknya lupa ayatnya. Lupa ayatnya ya? Jadi nggak selesai, tapi ya itu hal yang baik ya. Jadi untuk minggu depan silakan kalian bisa pelajari persiapan untuk Jumat. Kita akan belajar tentang setia beribadah dan membaca Alkitab. Jadi kalian bisa nanti pergi datang ke pendeta kalian, ke gereja kalian, silakan ditanya-tanya tentang sejarah ibadah, ya, bagaimana liturgi ibadah boleh. Atau kalian bisa membuka Google, cari tahu informasi bagaimana sejarah tentang beribadah, ini ya. Sejarah tentang Alkitab. Untuk kalian bisa memiliki pemahaman. Kalau nanti kalian ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Bapak rasa cukup untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan dari kalian semua? Tidak ada. Kalau begitu kita mau akhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ada yang mau didoakan secara khusus? Tidak ada ya. Sehat semua ya? Keluarga, orang tua sehat semua? Oke, Bapak undang semuanya berdiri atau tidak? Bapak akan masuk dalam doa ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami bersyukur untuk hari ini ketika Tuhan sudah menyertai memberkati kami dalam setiap pembelajaran. Secara khusus kami mau menjadi pribadi yang bisa setia dalam berdoa. Begitu Tuhan tolong kami, berikan kami kemampuan untuk kami bisa mau selalu berkomitmen setia dalam berdoa. Biar kiranya Tuhan menolong kami agar kami menjaga setiap komitmen kami untuk setia berdoa kepada Tuhan kami. Dan biar kiranya Tuhan terus menolong dalam setiap kehidupan kami, Tuhan sertai, Tuhan lindungi kami. Secara khusus ketika kami nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan sertai dalam setiap perjalanan kami. Dan kiranya Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap pelanggaran dan dosa kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan seluruh doa kami. Haleluya. Amin.